Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Baik Bapak-Bapak sekalian, Alhamdulillah kita dapat kembali membahas seputar ilmu tajwid. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tiga sifat secara ringkas, yaitu al-inhirab, yang ketiga yang ketiga itu layin, layin, kemudian al-inhirab, dan yang terakhir kemarin adalah at-takrir, at-takrir. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas sisa daripada sifat huruf yang tiga lagi, yaitu at-tafashi, wal istitalah dan istitalah, kemudian yang terakhir yaitu gunnah, sebagaimana kita singgung kemarin di pembahasan hari Selasa kemarin, itu untuk gunnah memang ini dalam kitab ini Syekh Aiman memang memasukkan gunnah ini pada pembahasan yaitu sifat, bukan makhraj. Namun di dalam Muqaddimah Jazari, Ibnul Jazari, dalam kitabnya beliau memasukkan gunnah itu masuknya ke makhrarijul huruf, jadi nyambung gitu dengan makhraj, karena tidak mungkin bisa salah satunya, Baik, kita bahas saja langsung, sebelum kita bahas, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Baik, yang keenam yaitu at-tafashi, at-tafashi. Huwa intisharu sawti shin min makhrajihi hatta yastalima bis-safhati ad-dakhiliyyati lil asnan al-'ulya was-sufla. At-tafashi, tafashi adalah intisharu sawti shin, penyebaran suara sin, shin yang besar, shin, penyebaran suara shin dari makhrajnya, min makhrajihi, dari makhraj, hatta yastadima, hingga berbenturan dengan sisi bagian, dengan sisi bagian dalam, bis-safhatid dakhiliyah lil asnan, dengan sisi bagian dalam gigi atas dan bawah, ulya was-sufla, sya, Baik, penyebaran suara shin, jadi menyebar di dalam mulut, seperti itu. At-tafashi, jadi penyebaran suara shin dalam atau dari makhraj, dari makhraj hingga berbenturan dengan sisi bagian dalam gigi
atas maupun bawah. Ya, atas dan bawah. Cara pengucapannya maka dia harus apa? At-tafasyi. Nah, ada sifat tafasyi itu intishar ya. Intisharus syaut. Apa? Intisharus saut ya. Jadi ketika kita mengucapkan sya itu menyebar. Ya, ada penyebaran di sana. Ash asyaiton. Beda dengan as itu tidak menyebar. Ya, tidak menyebar di dalam mulut. Sementara untuk sya dalam pengucapannya asyaitonu menyebar. Itulah yang dinamakan dengan tafasyi ya. Itulah yang dinamakan dengan at-tafasyi. Baik. At-tafasyi ini hurufnya hanya satu saja yaitu huruf shin ya. Huruf shin, sya yang besar. Sehingga menjadi hanya kekhususan untuk huruf shin saja. Ya, at-tafasyi. Syashishu bash asyaitanu min min syarri ya, dan banyak lagi. Nah, asyafataini misalkan asyafataini itu juga bagian dari contoh saja. Taib. Itulah yang dinamakan dengan at-tafasyi ya. Insyaallah mudah Pak ya dipahami ya. Bapak sekalian ya. Jadi at-tafasyi adalah penyebaran suara ya, penyebaran suara shin di dalam dalam ketika pengucapannya ya, dari makhraj ya, dari makhrajnya. Nah itu asy asyu ya, asyaitonu itulah yang dinamakan dengan at-tafasyi. Baik. Sampai sini ada yang perlu tanyakan atau mau mencoba untuk membacakan? Silakan. Mencoba membaca huruf sya sudah betul apa tidak ya, silakan. Boleh juga. Yang mau saja silakan. Sya. Ya, silakan. Sya. Saya Ustaz. Silakan. Sya. Baik. Penyebarannya diperhatikan. Penyebaran daripada huruf sya. Iya, itu. Sya, shi, shu, bash, sya, shi, shu, sya. Baik. Bash. Menyebar ya Ustaz ya. Bash. Coba sekali lagi. Bash. Sya. Baik, penyebarannya itu ketika pertama kali mengucapkan itu sudah menyebar. Asya. Ya. Sya. Ya, hati-hati dengan apa? Sya ya. Jangan sampai inhirab. Ya, jangan sampai inhirab atau jangan sampai melenceng ya. Jangan sampai melenceng dalam pengucapannya. Sya, shi, shu, bash, sya, shi, shu, bash. Ya, seperti itu. Baik, jazakallah khairan Pak Agus. Pak Kris, coba Pak. Sya. Sekali lagi. Sya. Usahakan harus dikeluarkan penyebarannya. Coba beda suaranya. Sya. Baik, masih belum menyebar. Untuk latihan biasa gimana ya? Latihan biasanya penyebaran dalam penyebaran dalam sya itu beda dengan huruf sin ya, sin. Kalau as itu enggak terlalu banyak penyebarannya. Ya.
walaupun tetap mengalir. Tapi kalau itu hampir memenuhi mulut kita. Ya, penyebaran suaranya, ya, suara huruf shin itu dalam mulut itu seperti orang kumur-kumur. Ash, nah, nah, seakan-akan penuh, ya, di dalam itu. Ash, ash, asyaitu, asya, asyi, asyu. Ya, jadi apa penyebarannya ini banget. Banyak, ya, penyebarannya banyak. Seperti itu. Sekali lagi, Pak, coba. Ash. Ash. Oke. Sudah ada dikit. Iya, iya, iya. Iya, coba lagi. Ash. Ash. Itu dia. Terus dilatih seperti itu, Pak, ya. Ya, masih Pak Ustaz. Dilatih, nanti disempurnakan lagi dan diperbanyak, ya, diperbanyak ininya, apa namanya, aliran suaranya. Baik, khair insyaallah, ya. Seperti itu kira-kira huruf shin, ya. Sya, shi, shu, bash. Ya, beda dengan sa. Sa itu biasa saja, ya. Sa, si, su, bas itu biasa. Kalau sya, shi, shu, bash, itu menyebar, ya, menyebar ininya, suaranya. Baik, berikutnya, ya, di sini bisa dilihat, ya, as-sifatul lati la dhidda laha. Baik, di sini bisa dilihat. Oh, mohon maaf, ini langsung ke nomor 7, ya. Mohon maaf. Ini langsung ke nomor 7, yaitu al-istitalah. Baik, al-istitalah. Istitalah. Ya, ini nomor 7, ya. Nih, ya. Nomor 7, al-istitalah. Baik, apa itu istitalah? Istitalah adalah lidah yang terjulur, ya. Lidah terjulur. Saat melafalkan huruf dhad. Saat melafalkan huruf dhad. Bo, ya, bo. Dari ujung dalam ke depan. Ya, dari ujung dalam hingga ke depan. Hingga ujung lidah menyentuh pangkal, hingga ujung lidah menyentuh pangkal 2 gigi seri bagian atas. Ya, gigi seri bagian atas. Karena pengaruh udara yang menekan bagian belakang lidah. Ya. Baik. Istitalah itu dari kata apa namanya? Qala, ya, sebetulnya. Dari kata qala itu kan, qala itu manjang, ya. Qala yatulu. Panjang atau tinggi, ya. Panjang atau tinggi. Istitalah ini terjulur, ya. Kalau di sini Syaiman mengartikan terjulur. Indifa'u al-lisan. Terjulur. Kenapa terjulur? Karena, ya, kita tahu bahwasanya huruf dhad itu adalah berada di mana, Pak? Ada yang masih ingat? Huruf dhad itu berada di mana? Depan Ustaz. Dot. Dot. Huruf bo. Dot. Sama dal. Dia huruf ujung lisan Ustaz, ya. Ujung lisan. Baik. Yang lain? Dot. Dot. Yang lain ada?
bo, bo, wala bo. Posisinya di mana? Ujung lisan atas. Ujung lisan atas. Baik. Baik, sekali lagi kita ulang. Makhraj huruf dhad itu berada di tepi lisan ya, tepi. Bukan ujung, tapi di tepi. Kita tahu Oh iya benar. ada ujung, Betul Ustaz. Ya, ada ya, ujung, ada Ya. tepi ya. Ya. Ada ujung, ada tepi. Ya. Baik. Untuk makhraj dhad ini, dhad ya, berada di tepi lidah atau lisan. Berada di tepi lisan serta gigi seri atau sekitar gigi seri atas. Ya. Jadi tepi lisan dengan gigi geraham atas, ya. Nah, karena apa namanya huruf dhad ini si lidah itu ya, lidah yang tepi itu memanjang ya dari gigi geraham sampai ke depan. Sampai ke depan hampir menyentuh gigi seri bagian atas. Di situ. Karena memanjang maka disebut dengan istiqalah ya. Sehingga suaranya tidak apa namanya? Tidak do 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 tidak seperti itu ya. Tidak langsung keluar gitu ya. Langsung keluar do tidak. Nah, namun ada apa istitalah itu ya, istitalah yang menjadi kekhususan daripada huruf dhad ya dalam pengucapannya. Jadi bo bo sehingga ketika mengucapkannya memang agak berat ya. Dalam pengucapannya itu agak berat karena dia juga termasuk huruf tebal ya, termasuk huruf tebal. Al bo li bu bel bo li bu bel el el li el bu ya, seperti itu. Baik, silakan ada yang mau coba huruf dhad. Ingat posisinya adalah tepi lisan ya, tepi lisan dengan gigi geraham atas ya, gigi geraham atas sampai ke depan. Jadi lidahnya yang bergerak ya, lidah yang bergerak. Bukan makhrajnya, bukan makhrajnya pindah-pindah tidak, tapi lidah yang bergerak. Ya, lidahnya yang bergerak ke depan. Elbo, elbi, elbu ya. Seperti itu. Ada yang mau coba? Coba Ustaz ya. Silakan. Ad-do, ad-di, ad-du, ad-do, ad-di, ad-du. Baik. Ya. Jazakallah. Yang berikutnya silakan. Ada yang mau coba? Ad-do, ad-di, ad-du. Yang lain ada? Silakan. Saya Ustaz. Fadal, Pak. Qaddo, Silakan, Pak. qaddo, qaddi, qaddu. Ahsanta. Baik, jazakallah khairan. Nah, seperti itu. Apa namanya? Ada berat ya, agak berat dalam pengucapannya. Jadi tidak apa namanya, kalau misalkan apa ya, kita ibaratkan suara itu tidak langsung keluar langsung ya. Ada saringannya. Ada saringan dan memang memanjang ya, memanjang. Sehingga pengucapannya tidak do, di, du, do, di, du ya, tidak seperti itu. Tapi agak tebal dan lidahnya memanjang dari belakang ya, gigi geraham atas sampai ke ujung ya, sampai ke ujung apa namanya, gigi seri atas ya, situ, bagian situ. Elbo, elli, elbu ya, elbo, elli, elbu ya, seperti itu.
Kurang lebih seperti itu ya. Jadi apa namanya, memang berat dalam pengucapannya. Itu saja yang perlu ditekankan adalah bahwa istiqalah itu adalah kalau dulu guru kami menyebutkan seperti ada suara rem, seperti ada suara rem yang apa namanya, ketika rem itu diinjak atau apa atau dipegang ya sama tangan gitu, ada kayak suara "tit" gitu. Ada suara apa namanya, beradu gitu. Nah, itulah seperti itulah kira-kira gitu perumpamaannya. El el elbo elbo elbi el 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 itu. Jadi ada suara itu seperti rem kata guru kami ya. Seperti itu. Taib, ala kulli hal, ya seperti itulah apa namanya, dan istiqalah ini menjadi kekhususan daripada huruf dhad ya. Kekhususan untuk huruf dhad saja. Jadi satu. Baik. Sampai sini, Pak. Ada yang perlu didiskusikan dulu? Nah, untuk apa namanya, dalam Muqaddimah Jazari ini dibahas secara ini Pak ya, dibahas secara khusus tentang makhraj huruf dhad dan dha ya. Dhad ya, dhad yang ini ya. Ya, dhad dengan dha. Yang seperti ini. Ini dibahas secara khusus ya. Letak-letaknya, kemudian kalimat-kalimatnya ya, kalimat-kalimatnya. Terus ada kalimat yang memang bisa dibaca dua ya, bisa dibaca dua, baik bisa dibaca dhad dengan dha ya. Seperti apa? Bidhanin ya, bidhanin itu bisa pakai dua, bisa dipakai bisa dibaca dengan dua ya, dua cara. Bidhanin, ada dhad yang ini, ada yang ini. Nah, tapi lagi-lagi ya, walaupun bisa tetap ada apa namanya, ada syarat dan ketentuan berlaku ya, tetap tidak bisa sembarangan. Sementara di dalam apa namanya, Ibnul Jazari memilih bidhanin itu, kalau tidak salah beliau memilih yang huruf dha ya, yang huruf seperti ini kalau nggak salah. Yang pertama yang kita bahas ini kayaknya bidhanin ya. Wa fi dhaninil khilafu sami ya. Memang di sini disebutkan juga dalam apa namanya ayatnya, seperti misalkan dalam surat At-Takwir ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ini apa namanya, ada dua cara. Di sini disebutkan qauluhu wa fi dhanini, ai fi kalimati dhanin dalam surat Takwir. Fa innal khilafus sami ya, di sini ada perbedaan yang masyhur ya, perbedaan yang memang sudah dikenal antara dha dan dhad ya. Ai masyhurun wadihun wa wadihun wa dzalika liwujudiha fi qiraah, ada yang bil dhanin dengan dha, ada juga yang dengan dhad. Tapi untuk hafaz ya, untuk hafaz kita pakainya ini ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim ya. Surat At-Takwir ayat 24 ya. Baik. Nah, itu juga karena memang berkaitan ya, berkaitan dengan makna ya, berkaitan dengan makna. Namun maknanya ya tidak jauh berbeda. Apa namanya? Baik kita pakai ini, baik kita pakai ini. Ya. Itu
Kalau dengan apa namanya? Kalau dengan huruf dha ini maka artinya bidhanin itu artinya bimuttahim ya atau tertuduh ya. Mohon maaf, bimuttaham ya. Bimuttaham. Kalau dengan huruf dhad ini adalah bakhil ya, artinya bakhil atau pelit. Ya, itu memang ada yang memang berkaitan ya. Ilmu qiraat itu ada yang berkaitan dengan makna juga. Namun tidak apa namanya? Perbedaannya tidak terlalu mencolok ya, sehingga maknanya yang satu sama yang lain saling bertentangan, tidak ya. Tapi ini memang justru malah saling melengkapi dan apa namanya saling menafsirkan gitu satu sama lainnya. Jadi bisa dikompromikan, tidak bertentangan. Baik, sedikit saja ya kita bahas tadi. Itulah yang dinamakan dengan istitalah ya. Kemudian satu lagi ini yang terakhir ya. Yang terakhir yaitu gunnah ya. Nah, gunnah di sini beliau menyebutkan di sini ya. Gunnah dalam kapasitasnya sebagai sifat huruf ya. Gunnah dalam kapasitasnya sebagai sifat huruf ya. Nah, beliau menamakan seperti itu ya, al-gunnah min haitsu kaunuha sifatan ya. Gunnah ya dilihat atau dalam kapasitasnya sebagai sifat huruf. Kenapa demikian? Karena memang para ulama juga memang membahas gunnah itu di dalam makhraj ya, di dalam makhraj. Dan dia memang sebagai pelengkap daripada makhraj ya. Sehingga dalam pengucapan suatu huruf atau huruf gunnah ini mesti memerlukan dua makhraj ya. Yang pertama adalah gunnah itu sendiri ya, atau di khayshum ya, yaitu bagian rongga hidung ya, rongga hidung. Kemudian juga dengan bagian lisan ya, dengan bagian lisan. Jadi dua itu tidak bisa dipisahkan. Jika dihilangkan salah satu maka hilang kesempurnaannya ya. Kita tutup saja hidung kita ketika mengucapkan huruf nun atau mim itu pasti kesusahan, dan gunnahnya itu tidak sempurna pastinya. Seperti itu. Namun Syekh Aiman di sini menyebutkan gunnah dalam kapasitasnya sebagai sifat ya, karena menurut beliau gunnah ini juga merupakan sifat ya. Merupakan sifat. Baik. Hiya sifatun lin nun wal mim ya. Gunnah itu adalah sifat bagi nun dan mim. Jadi hanya terbatas kepada dua huruf ini saja ya. Nun dan mim. Taharrakta aw sakanata zahiratain aw mudghamatain aw mukhfataini ya. Baik berharokat ataupun sukun ya. Baik nampak ataupun jelas. Mohon maaf. Baik nampak dengan jelas ya. Mudghamataini diidghamkan au mukhfataini atau disembunyikan ya. Jadi dalam keadaan apapun gunnah ini tetap dia nampak, tetap ada ya. Tetap nampak gunnahnya ya. Hanya saja panjang gunnah berbeda. Itu saja ya. Illa annatulaha namun ya panjangnya yakhtalifu bihasbi wad'ihima. Jadi panjangnya itu berbeda-beda sesuai dengan letaknya. Kama saya TV bahsi azminatin gunnah ya. Sebagaimana nanti kita akan bahas di pembahasan tentang gunnah. Ya.
Ya, untuk gunnah sendiri sebetulnya sudah kita ini ya, sudah kita bahas sebetulnya untuk gunnah ya di apa namanya kitab Tuhfatul Atfal kemarin. Baik, gunnah ini hanya berlaku di dalam apa? Nun dan mim. Ya, nun dan mim. Walaupun dia di dalam apa namanya, misalkan hanya satu huruf saja, nun dan mim saja, itu tetap ada gunnahnya ya. Tetap ada gunnahnya. Karena memang dia sifat yang melekat. Ya, sifat yang melekat di dalam nun dan mim. Misalkan an, am, itu ada. Pasti ke hidung ya. Pasti ke rongga hidung. An. Ya, kalau kita tutup an itu susah ya. Termasuk juga mim sama juga. Ya. Hanya dia berubah apa namanya kalau misalkan di dalam huruf yang bertasydid ya itu ada hukumnya ya yang sudah kita bahas yaitu misalkan hukum nun dan mim al-musyaddadatain ya dan dibaca dengan 2 harokat. Misalkan apa? Anna mimma ya seperti itu. Karena memang di situ ada tasydid menandakan di situ ada 2 huruf ya. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Sampai di sini saja pertemuan kita. Ya, bagus. Silakan. Kita juga ini pembahasannya sudah selesai. Kita sampai sini ya. Tidak apa namanya, mohon maaf ini masih belum kita lanjutkan. Kita akan nanti banyak ke praktek saja dulu ya. Kita akan mencoba nanti membaca apa namanya Al-Qur'an ya dan menerapkan ya, dan menerapkan apa namanya apa yang telah kita pelajari ya dari tarqiq maupun tafkhim ya, tebal tipis, kemudian juga jahar hamas ya, syiddah dan rakhawah, yaitu kita akan mencoba nanti kita praktekkan ya dengan membaca ya, dengan membaca Al-Qur'an. Baik, ala kulli hal sampai sini saja dulu pertemuan kita. Jika ada pertanyaan silakan sebelum kita tutup. Baik, jika tidak ada, kita tutup dulu dan insya Allah nanti kita update kembali ya tentang program yang kemarin dibahas oleh Pak Agus dan Pak Edi. Nanti kita bagaimana ininya. Untuk sementara kita tetap akan melanjutkan dulu ya sampai betul-betul nanti ada kabar ya seperti itu. Baik, ala kulli hal kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Asrizal, Masya Allah. Ya, mohon maaf. Ya.